Selamat siang buat kita semua. Kita akan membahas tentang makroekonomi pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi yang ada di Indonesia. Yang dimana yang pengajarnya saya sendiri, Widya Sarikatika Sari Manalu dengan MPM 221510007 dengan mata pelajaran makroekonomi. Latar belakangnya, pertumbuhan ekonomi hakikatnya ialah suatu patokan penting dalam pembentukan keberhasilan pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu akibat nyata dari strategis pembangunan yang dilakukan. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga begitu penting dalam konteks perekonomian atau suatu negara dikarenakan menjadi suatu ukur dari pertumbuhan secara pencapaian perekonomian dari suatu bangsa tersebut. Berdasarkan dari BPS tahun 2019, 5 provinsi yang memberikan kontribusi tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,91%, provinsi kedua itu Yogyakarta itu sebesar 5,69%. Yang ketiga itu Gorontalo ada sebesar 6,40%. Selanjutnya ada Maluku Utara dan Sumatera Selatan masing-masing 6,10% dan 5,69%. Kelima provinsi ini menurut Badan Pusat Statistik 2020 merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2019. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ini masih latar belakangnya tahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi kelima provinsi tersebut pada tahun 2019 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, dan bahkan Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonominya masing-masing turun menjadi 6,91%, 6,59%, 6,40%, 6,10%, dan 5,69%. Dari pencapaian tahun 2018 sebesar 7,4%, dan 6,70%, dan 6,49%, sama 7,89% dan 6,1%, dengan penurunan masing-masing sekitar 0,12%. Artinya terdapat penurunan daya beli konsumsi rumah tangga pada masing-masing provinsi tersebut. Berdasarkan dari tabel 11 di atas, yang di samping ini, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2020. Provinsi Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Selatan pertumbuhan ekonominya dalam keadaan minus. Namun pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi hanya sekitar sebesar minus 0,70%, minus 0,69%, bahkan minus 0,11%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat pertumbuhan semakin memburuk dan proses pemulihan ekonomi makin lama. Nah, di tabel 2 ini masih di latar belakang pertumbuhan penduduk dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang saya ambil secara tradisional telah dijadikan sebagai faktor positif dalam penggerakan pertumbuhan ekonomi. Karena semakin banyaknya pertumbuhan penduduk akan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk pada kelima provinsi adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat adanya peningkatan pada pertumbuhan penduduknya. Pertumbuhan penduduk pada Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan selama beberapa tahun terakhir termasuk dalam kategori pertumbuhan sedang, di mana pertumbuhan penduduknya bersekitar 1-2% setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan penduduk tertinggi antara kelima provinsi tersebut adalah Maluku Utara sebesar 1,81%. Yang terendah itu di Yogyakarta sebesar 0,5%. Nah, latar belakang yang ketiga di tabel 3,
1.3 berdasarkan data tabel 1.3 bahwa angka partisipasi sekolah pada 5 provinsi yang saya ambil, di mana cenderung mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2020 mencapai di Provinsi Yogyakarta sebesar 85,2%, disusun oleh Provinsi Sulawesi sebesar 74,49%, Gorontalo 73,29%, sedangkan Sulawesi Selatan dia sebesar 70,92%, dan terakhir Maluku Utara sebesar 70,9%. Peningkatan angka partisipasi sekolah tersebut disebabkan adanya program Indonesia Pintar atau PIP yang dijalankan pemerintah sehingga berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putusnya sekolah. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga terikat pada perkembangan faktor produksi diantaranya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dalam faktor produksi tenaga kerja ini didukung oleh tingkat partisipasi angka kerja yang merupakan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam angka kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas sampai seberapa jauhnya penduduk yang termasuk usia kerjanya benar-benar aktif dalam bekerja dan tidak aktif bekerja. Apabila tingkat partisipasi angka kerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Itulah. Di tabel 4, ini yang terakhir, tingkat partisipasi angka kerja atau TPAK yang saya ambil pada Provinsi Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan masih dalam kondisi yang beragam. Hingga pada tahun 2020, tingkat partisipasinya angka kerja masing-masing di provinsi hanya sekitar 69,44%, 71,12%, 66,46%, 64,28%, dan 68,65%. Selanjutnya, tujuan kita mengambil ini untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi, yaitu ada di Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Nah, kerangka penelitiannya yang dimana di UJF-nya itu ada pertumbuhan penduduk, itu ada X1, di X2 ada angkatan partisipasi sekolahnya, di X3 ada tingkat partisipasi angkatan kerja, dan diuji oleh pertumbuhan ekonomi yaitu Y. Nah, uji T sama UJF akan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya yaitu di Y-nya. Itu dari kerangka penelitiannya. Sekarang kita masuk di pembahasan, yang dimana metode penelitian dari pembahasan pertumbuhan penduduk, angka partisipasi sekolah, dan tingkat partisipasi kerja terhadap penduduk ekonomi pada 5 provinsi di Indonesia. Yang pertama ada objek dan lokasi penelitian, yang kedua itu ada jenis dan sumber data, yang ketiga itu masuk di metode pengumpulan datanya, di keempat itu ada metode analisis datanya, dan yang kelima yang terakhir ada penentuan metode estimasi uji Claude-nya. Nah, di uji Claude ada juga uji Hausma, yang dimana uji Hausma ialah uji yang dilakukan untuk menentukan mana yang paling tepat digunakan sebagai regresi data panel antara Philex, Effect, atau Random Effect. Hipotesi dalam pengujiannya adalah AH2, yang dimana itu adalah model menggunakan pendekatan random effect model. Kalau AH itu adalah model menggunakan pendekatan Philex effect model. Daripada alpha yang dimana dari A lebih besar dari 0,05 maka AO diterima. Artinya model random effect-nya masih lebih baik daripada Philex effect modelnya. Nah, selanjutnya itu ada uji regres multiplier yang dimana singkatannya LM. Uji ini digunakan untuk menentukan model mana paling tepat di antara common effect atau random effect-nya.
dalam menentukan apakah model yang digunakan adalah common effect model atau random effect model. Maka di susun hipotesisnya bisa dilihat kalau hanya menggunakan model common effect-nya, kalau hanya menggunakan model random effect modelnya. Nah, di sini bisa kita lihat jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka H-nya diterima dan H-nya tidak H-nya ditolak. Nah, di B-nya jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka H-nya ditolak dan H-nya diterima. Itu perbedaannya antara uji Hausman dan uji Lagrange multiplier-nya. Selanjutnya pilih modelnya estimasi common failure itu ada 6. Yang pertama pilih effect model, yang kedua random effect model, yang ketiga uji normalitas, yang keempat ada uji multicollinealitas, yang kelima ada konferensi determinasi dan konferensi determinasi atau disebut dengan R2. Yang terakhir ada konferensi korelasi atau disebut dengan istilahnya R. Selanjutnya pengaruh pertumbuhan dan tingkat partisipasi angkatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonominya berdasarkan dari uji secara parsial di atas diperoleh hasil bahwa variabel pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto atau Sumarmon dan Adena 2015. Dalam penelitiannya, pertumbuhan penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Apabila terjadi pertumbuhan penduduk, maka akan mempengaruhi pertumbuhannya. Nah, hal ini diakibatkan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Azula Lidin di tahun 2021. Dalam penelitiannya, pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan penduduk dengan kapasitas baik akan meningkat jumlah produksi dan penyerapan akan hasil juga akan meningkatnya seiringnya dengan waktunya. Yang kedua ada pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan hasil uji secara parsial di atas dapat dinilai bahwa variabel angka partisipasi sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elbry Rommel yang di 2014 dan Daunda di 2010 yang dimana angka partisipasi sekolah akan mencerminkan ketersediaan sumber daya manusianya atau SDM. Semakin tingginya angka partisipasi sekolah atau APS pada tingkat pendidikan, maka SDM yang dihasilkan juga semakin berkualitas. Itu sangat berbeda dari pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Yang ketiga itu ada pengaruh tingkat partisipasi angka kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini berdasarkan dari uji secara parsial di atas, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angka kerja berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi ini. Hal ini bisa memperjelas bahwa jumlah penduduk usia bekerja mempunyai kesanggupan dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safiri dan Ariunsi di 2019. Dalam penelitiannya, tingkat partisipasi angka kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, di mana pertumbuhan penduduk yang ditambah tinggi tidak diiringi dengan persediaan lapangan pekerjaannya. Kesimpulan dan saran. Nah, dari kesimpulannya ini berdasarkan dari hasil penelitian dapat kita lihat
Yang pertama, secara parsial, UJT-nya variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi di Indonesia, di mana T dihitung lebih besar dari T, tabel, atau T besar ya tabelnya. Yang bisa kita lihat contohnya seperti 1,21174 lebih besar dari 1,20279. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas secara 0,2294 lebih besar dari 0,1. Nah, yang kedua itu ada secara parsial atau UJT, variabel angka partisipasi sekolah. Tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi di Indonesia. Yang ketiga, secara parsial, UJT variabel tingkat partisipasi angka kerja berpengaruh secara negatif loh terhadap pertumbuhan ekonomi pada eh, provinsi, 5 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di mana uji T-nya lebih besar daripada uji tabel. Bisa kita lihat dari misalnya minus 3,7579 lebih besar dari 1,9916. Hal ini kan bisa kita lihat dari probabilitas dari 0,0003 lebih kecil dari 0,05. Yang keempat itu ada kesimpulannya secara simultan atau UJF-nya, variabel pertumbuhan penduduk, angka partisipasi sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 5 provinsi kita. Bisa kita lihat juga di mana perbedaannya. Nah, sarannya berdasarkan dari hasil penelitian yang di atas, maka saran yang saya ambil direkomendasikan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena disarankan pertumbuhan penduduk dipercepat baik dalam kualitas maupun kuantitasnya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Hal ini dapat kita lakukan secara meningkatnya kelahiran secara alami dan meningkatnya migrasi masuk. Yang kedua itu tingkatnya partisipasi kerja atau TPAK harus ditingkatkan lagi. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya atau SDM-nya dengan berkala pendidikan dan keterampilan melalui pelatihan sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Yang ketiganya, bagi penelitian diharapkan lebih mengembangkan lagi penilaiannya dengan referensi dan referensi terbaru dan menambah variabel lagi agar lebih bervariasi. Masuk di kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya mengetahui tingkat partisipasi angka kerjanya terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi di Indonesia, yaitu ada di Sulawesi, Yogyakarta, Gorontalo, Maluku, dan Sumatera Selatan. Itu kelebihannya. Kita lebih mengetahuinya. Jadi kita lebih mengetahui tingkat partisipasinya, tingkat PIP-nya, dan tingkat keinginan kerjanya. Kalau kekurangannya, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu disarankan pertumbuhan penduduk dipercepatkan baik dalam kualitas, kuantitas untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan secara meningkatnya kelahiran secara alami dan meningkatnya migrasi masuk. Ini masuk di kesimpulan tadi. Sama, saya masukkan karena ini sangat kekurangan dari negara kita juga. Dan yang kedua itu ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK yang harus kita tingkatkan lagi. Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan berkala pendidikan, keterampilan melalui pelatihan sehingga mampu bersaing di dunia kerja kita. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Selamat siang.